5, 4, 3, 2, 1, action. Halo Mas Dap, semuanya yang ada di rumah, teman-teman Voice of Jogja, ketemu lagi sama saya. Siapa namanya Mas? Saya lupa. Pak Boy. Pak Boy, belakangnya pakai Y. Mas Boy. Oh, Pak. Kemarin Mas Pak Boy. Kalau ini teman saya. Pak Ki. Pak Ki. Bukan aki-aki ya, Pak Ki aja gitu. Ini gini Mas, apa namanya yang lanjutin kemarin yang apa namanya kan Gatot Kaca kan itu kan di apa? Yang ini loh punya kekuatan super yang di tangannya itu. iya. Terus yang kan akhirnya mati, terus di panahnya itu kan katanya ada arwah si siapa pamannya ya? Pamannya. Oh, pamannya itu namanya siapa itu Mas? Kala Bendana. Kala Bendana. Kala Bendana. Kalau Jawanya Kala Bendono. Kalau Jawanya Kala Bendono ya. Kala berarti ya. Bendono. Itu sebenarnya tuh peran di dalam Kala Bendana di dalam kehidupannya si Gatot Kaca itu gimana sih sebenarnya Mas? Kok Jadi itu bisa gitu? Kala Bendana itu sebetulnya di keluarganya Gatot Kaca ya. Dia itu anak yang terakhir lah istilahnya. Apa namanya? Ragil. Ragil. Paling terakhir banget. Ragil. Jadi Kala Bendana ini paman yang paling sayang banget sama Gatot Kaca gitu. Soalnya paling dekat lah istilahnya. Paling dekat. Paling dekat gitu. Jadi saking sayangnya, mamanya Gatot Kaca ini nggak mau ngelihat Gatot Kaca atau saudara-saudaranya itu kesusahan. Oke gitu. Gitu. Terus Dan kemarin kan kita bahas kenapa kok Kala Bendana ini bisa mati ya. bisa mati. Jadi ternyata di tangan-tangannya Gatot Kaca ini itu ada arwah-arwah pamannya lagi gitu. Yang ini apa? Namanya Braja Musti sama Braja Denta. Raja Denta. Itu kakaknya Kala Bendana Kala itu. Bendana. Heeh. Oke, sip. Terus ini ya berarti tuh saya tuh dengar ini Mas dari teman saya yang dari Jogja satu lagi. Yang kalau pamannya tuh kalau satu mati itu mati semua itu bener Iya. Mas berarti ya? Itu kayak apa ya? Kayak udah kayak apa aturan apa ya? Gimana gitu sih? Rule-nya di keluarganya Gatot Kaca itu. Oke. Itu kalau setiap ada keluarganya yang saling berperang gitu, pamannya saling pukul-mukul, itu pasti akan mati gitu. Satu mati semua gitu Mati Mas. semua gitu. Namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan Mas Rian. Terus apa namanya? Itu yang waktu Gatot Kaca di tombak apa di panah itu ya kan ada dua versi, ada yang nyebut tombak, ada yang nyebut panah. Waktu seharusnya kan panahnya itu kan nggak nyampe tuh. Gak nyampe. Terus kok Kala Bendana tuh malah bisa nerusin panahnya si apa dari Adipati Karna yang harusnya ke Arjuna terus ke Gatot Kaca itu gimana itu Mas? Kok itu kan bisa dibilang kayak gini, paman yang paling sayang sama Gatot Kaca tapi kok malah jadi ini membunuh Gatot Kaca jadinya atau gimana tuh bahasanya Mas? Jadi bahasa yang paling enak itu disempurnakan lah. Disempurnakan. Menyempurnakan apa yang udah dilakukan Gatot Kaca gitu. Oke. Jadi hidup ini kan harus sempurna ya. Oh. Jadi Gatot Kaca udah mungkin melakukan amal kebaikan dan segala macam. Nah disempurnakan dengan itu kematiannya Gatot Kaca. Oke. Jadi pamannya Gatot Kaca itu nggak dendam sebetulnya. Oke. Dia malah membantu Gatot Kaca untuk masuk ke swarga istilah gitu, ke surga lah. Surga, gitu ya. Jadi kalau misalnya Gatot Kaca itu nggak mati saat itu, kemungkinan malah Gatot Kaca ini masuk neraka Mas. Kemungkinan ya Mas. Kemungkinan masuk neraka. Kita nggak tahu juga tau. Jadi di waktu Gatot Kaca ini mau mati itu sebenarnya ada diskusi di situ. Pamannya datang tuh jedul gitu, wah gitu. Tahu datang Tahu gitu. datang gitu. Oke. Dan di situ sempat berdiskusi. Jadi malah kayak komik atau jadi kayak anime gitu. Ada rembukan gitu. Ada rembukan antara di situ. Gatot Kaca sama Kala Bendana gitu. Jadi dibilangin bahwa kamu harus apa ya istilahnya? Harus harus rela, kamu harus gugur di sini. Jadi kalau kamu nggak gugur di sini, kamu ini malah menjadi beban untuk kamu. Kamu akan masuk neraka. Nanti para Pandawa malah gimana? Kita juga nggak tahu ceritanya, karena juga saya bukan yang nulis gitu Mas. Carangan Carangan. Nah di situ Gatot Kaca akhirnya rela. Dia akhirnya oke lah paman, saya mati nggak apa-apa. Oke, yang penting nanti kemenangan untuk Pandawa lah. Kita berjaya kayak gitu. Jadi dibalik ada kejadian itu pasti ada sisi baiknya lagi Mas. Oke, ada plus minus. Ada plus minus pasti Mas. Sisi baiknya gimana tuh Mas? Sisi baiknya ya mungkin Pandawa bisa meraih kemenangan karena kan itu kan sebenarnya
emang perangnya Pandawa, bukan anak-anaknya Pandawa atau saudaranya Pandawa. Itu kan mutlak perangnya Pandawa. Perang saudara itu Mas. Balas dendam. Balas dendam. Ya? Balas dendam gitu. Kalau hubungannya sama Gatot Kaca apa tuh yang sifatnya suka marah Gatot Kaca? Oh, itu flashback yang kemarin ya Mas ya. Gara-gara dia dikarbit itu ya, dipinjem. Jadi kalau yang saya saya kulik-kulik kemarin gitu kan katanya dengan Gatot Kaca itu kan nggak punya masa muda. Jadi dari bayi layar ceprot langsung dikirim sama Nerodo ya. Diminta Nerodo, habis itu terus dicemplungin di kawasan Rodimuko langsung jadi dewasa. Apa gara-gara itu juga Mas? Dia itu tuh nggak punya proses kayak step by step untuk menjadi pendewasaan lah ibaratnya. Jadi kan hidupnya tuh kayak langsung zet gitu. Itu bener Mas kayak gitu Mas? Kemungkinan itu bisa jadi kayak gitu Mas. Karena kalau normalnya manusia ya Mas ya, kan dari masa bayi, terus masa kanak-kanak, terus remaja, terus dewasa. Nah Gatot Kaca ini tahu-tahu kan langsung dari bayi, terus langsung tahu-tahu dicemplungin kawasan Rodimuko, terus jadi dewasa. Kemungkinan di situ dia pengen tahu masa muda itu kayak gimana. Jadi merasa kalau wah aku tuh bener gitu. Jadi walaupun disuruh sama orang yang misalnya dihormati dia tanpa pikir apa-apa gitu. Tanpa diolah dulu. Karena kan gitu. Harusnya kan kayak sewajarnya manusia. Jadi kalau misalnya disuruh, walaupun disuruh orang tuanya, kalau itu salah ya oke manut, tapi kita menolaknya harus halus sebetulnya. Nggak boleh kasar gitu. Kalau Gatot Kaca kemungkinan yaitu dia labil gitu Mas. Calabil gitu. Berarti itu yang tapi racingnya nggak labil loh. Bukan Mas. Dan gini, terus yang kalau Bendono matinya nggak sengaja gara-gara ditabok dia sama Gatot Kaca itu gara-gara itu juga bisa ya berarti Mas ya? Bisa jadi Mas, karena kan ini ada hubungannya Mas sama yang dua pamannya tadi. Itu juga hubungannya sebenarnya gini. Gatot Kaca ini kan kayak punya pasangan saudara. Nggak diwayang tuh kayak Gatot Kaca nanti sama Abimanyu. Terus kalau kalau Antaséna itu sama siapa namanya? Lalu Pak Wisanggeni. Kalau siapa Antareja itu sama Bambang Irawan. Gatot Kaca ini kan sama Abimanyu. Nah itu tuh kayak adik yang paling disayangi. Gitu. Jadi ya semuanya disayangi, tapi kayak paling diperhatiin tuh Abimanyu. Gitu. Paling cerah. Paling cerah gitu, ya. paling kental lah istilahnya gitu. Nah akhirnya kalau Bendono ini kan bilang ke Gatot Kaca, itu loh adikmu ki selingkuh, istilahnya gitu. Abimanyu itu selingkuh gitu. Padahal janji nggak mau kawin lagi. Nggak mau nikah lagi. Soalnya kalau kawin lagi itu bakal ditusuk 1000 panah. Kalau saya nggak salah dengar ya Mas. Sumpahnya apa gimana? Sumpahnya kayak gitu. Nah Gatot Kaca kan merasa nggak mungkin kayak gitu. Kamu nggak usah ikut-ikut gitu, istilahnya gitu. Nah akhirnya nggak sengaja ini tangannya Gatot Kaca ya mungkin kan karena dia emosinya labil dan akhirnya nggak sengaja kayak guyon gitu. Sebenarnya guyon. Gitu. Tapi itu malah menjadi petakannya. Dan itu jadi cikal bakalnya Gatot Kaca mati harus dibantu pamannya. Disempurnakan oleh pamannya. Gitu. Ternyata seru juga Mas ya. Jadi mungkin next time bisa dikulik-kulik lagi keluarganya si Gatot Kaca atau Pandawa gitu. Nanti teman-teman bisa voting, kita pasang lagi di Instagram, bisa pilih gitu, atau kalau ada saran bisa komen di videonya juga. So far gitu dulu Mas Rizky ya. Terus sampai ketemu di berapa hari sekali Mas kita bikin tuh? Ya insya Allah 3 hari sekali ya. Ya udah, ikutin aja. Gitu dulu dulur semuanya, Mas Dap. Terima kasih. Sampai jumpa di Voice of Jogja. Yang muda yang berbudaya. Yang muda yang berbudaya.